Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari materi kita mengenai perusahaan. Nah, perusahaan itu kan dalam dunia nyata itu memiliki persaingan dengan perusahaan lain. Nah, perusahaan-perusahaan yang bersaing ini namanya adalah persaingan pasar ya. Dalam persaingan pasar itu yang sudah kita kenal di ekonomi mikro itu ada pasar persaingan sempurna, kemudian pasar persaingan monopoli, ada pasar persaingan oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama kita bahas adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah bentuk persaingan pasar yang paling ideal dalam sebuah persaingan pasar. Karena kondisi permintaan dan penawaran itu dalam kondisi yang elastis sempurna. Artinya ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kalau misalnya penawarannya itu 50 buah atau kuantitasnya adalah 50 buah, maka permintaannya juga 50 buah. Seperti itu seterusnya. Di sini saya sudah memberikan beberapa pengertian ya, dari nanti bisa dibaca, ada dari Profesor Knight, kemudian ada Profesor Chamberlain yang mendefinisikan bahwa kalau kemudian kita ambil kesimpulan bahwa persaingan pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana jumlah dan pembelinya itu banyak ya hampir sama mungkin dengan pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Dan sedangkan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual itu sejenis atau serupa. Jadi kalau misalnya satu ini menjual baju, maka pedagang lain juga menjual baju. Jadi dalam satu pasar itu jenis barang yang dijual itu sama, harganya sama, kualitasnya juga sama, tingkat pengetahuannya juga sama. Artinya semuanya seimbang. Ketika pembeli itu masuk ke pasar tersebut, mereka sudah tidak bertanya-tanya lagi berapa harga baju itu, karena mereka sudah punya wawasan bahwasanya memang kalau beli baju di situ maka harganya kisaran antara misalnya 150.000 atau sampai 200.000. Nah, di sini pasar persaingan sempurna ini penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Artinya harga itu bukan dari penjual atau pembeli itu sendiri, tapi memang berasal dari kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Kondisi ini yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Jadi mekanisme pasar pada masa Rasulullah itu ada di titik yang namanya pasar persaingan sempurna, di mana pasar itu juga tidak ada distorsi, tidak ada pelanggaran, tidak ada penipuan, tidak ada taughir, tidak ada ihtikar. Sekarang pertanyaannya, apakah pasar ini masih ada di zaman modern? Ada beberapa tokoh ekonomi mengatakan tidak ada. Ada yang mengatakan mungkin terjadi. Tapi sepanjang penelitian yang pernah saya lakukan, pasar persaingan sempurna ini memang hampir tidak ada ya sekarang, atau mungkin sulit. Tapi yang mendekati pasar persaingan sempurna ini ada. Seperti misalnya pasar-pasar di tempat-tempat wisata ya. Kemudian pasar ikan, pasar buah, ini kan produknya hampir sama. Tetapi saya lihat belum ada upaya dari para pedagang itu untuk saling mesejahterakan antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Nah, pada pasar persaingan sempurna ini tidak ada kesejahteraan yang berlebih ya. Jadi misalnya di saya tidak laku, di saya habis barangnya, maka saya akan menunjukkan konsumen saya ke pedagang yang lainnya. Sedangkan di pasar kita arah ke sana sudah ada, cuma saya rasa belum maksimal gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya ya, saya sudah menyampaikan tadi, terdiri dari banyak penjual dan pembeli, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan, atau free entry and free exit ya. Jadi misalnya ini pasarnya mau bak kukut, tidak beroperasi lagi, itu mudah, terserah gitu loh. Mau segera ada juga gampang. Barang yang diperjualbelikan, ingat ya, yang diperjualbelikan bersifat homogen.
Kemudian penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, penjual dan pembeli itu memiliki pengetahuan yang sama. Jadi tidak ada yang namanya tadlis, tidak ada namanya penipuan. Kemudian perpindahan sumber ekonomi itu cukup sempurna. Artinya transaksi jual beli itu mudah dilakukan tanpa adanya barrier to entry, tanpa adanya hambatan masuk di pasar. Untuk pembentukan harganya seperti yang disampaikan Ibu tadi, jadi ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna itu berupa garis lurus mendatar sejajar dengan jumlah barang, ya. Ini yang kurvanya D sama dengan S, artinya demand sama dengan supply, yang kemudian sama dengan pendapatan rata-rata atau average, ya, average revenue. Jadi rata-rata pendapatannya sama antara pedagang 1, pedagang 2, pedagang 3 itu sama, sehingga kesejahteraan yang diperoleh juga sama. Nah, average revenue ini sama dengan marginal revenue. Saya rasa materi ini sudah Anda pelajari di ekonomi mikro Islam atau di ekonomi mikro, ya. Sehingga di sini saya hanya mengulangi sekilas saja, mengingatkan, karena ini nanti akan menjadi dasar ketika kita akan membahas analisis industri di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua ada, di sini saya juga sudah menampilkan kelebihan dan kekurangannya, ya. Kemudian ada pasar oligopoli. Pasar monopoli dulu, ya, pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah pasar yang hanya satu penjual saja yang menguasai pasar, sedangkan tidak ada pesaingnya. Jadi hanya perusahaan tersebut yang menjual suatu produk tersebut. Misalnya monopoli ini kan ada dua, ada monopoli alamiah dan monopoli yang diciptakan, ya. Kalau monopoli yang alamiah ini kehadiran produknya itu sesuai, memang tidak ada di tempat lain. Jadi sumber daya alamnya hanya di daerah itu saja yang memiliki. Misalnya apel itu Malang yang menguasai, tidak ada yang menyaingi misalnya. Karena memang Malang secara sumber daya alam dia yang memiliki kontur tanah yang baik untuk produksi apel, kemudian jumlah petani yang banyak, budidaya apelnya juga tinggi gitu. Sedangkan daerah lain tidak bisa, misalnya di Jember tidak bisa membudidayakan apel karena memang faktor alamnya. Nah, ini alamiah, ya. Ini alamiah, tidak bisa terjadi di daerah lain. Kemudian ada monopoli yang diciptakan. Ini monopoli yang diciptakan ini perusahaan yang memang menciptakan atau menjadikan dirinya sebagai perusahaan yang tidak bisa tersaingi oleh perusahaan manapun. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini menciptakan yang namanya barrier to entry. Barrier to entry itu apa? Hambatan-hambatan supaya perusahaan lain tidak bisa menyaingi, ya. Barrier to entry itu bisa berupa legal barrier to entry, ya, bisa berupa aturan-aturan. Kemudian yang kedua bisa berupa economic of scale, ya, skala ekonomi, artinya dia paling mampu memproduksi banyak dengan biaya yang paling minimal. Nah, ini juga sulit. Jadi misalnya sekarang BUMN, ya, yang monopoli diciptakan itu salah satunya adalah BUMN. Seperti Pertamina. Pertamina ini siapa pesaingnya? Hampir tidak ada, ya. BBM itu kan hampir tidak ada pesaingnya. Dia monopoli yang diciptakan. Kenapa? Karena dia sudah menciptakan hambatan-hambatan perusahaan lain untuk masuk. Salah satunya dengan legal barrier to entry, dengan aturan-aturan bahwa yang ingin menyaingi misalnya dia harus
harus memiliki izin ini, izin itu, dan sebagainya yang ribet, sehingga pesaing-pesaingnya menjadi berpikir panjang untuk ikut serta bersaing dalam industri BBM itu. Kemudian yang kedua ada skala ekonomi. Skala ekonomi ini biasanya ini sulit juga disaingi karena skala ekonomi itu tergantung dari jumlah modal yang dimiliki oleh maaf, bukan jumlah modal ya, jumlah permintaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya yang Ibu teliti di perusahaan Mitra Tani di Idamame. Kenapa Idamame Mitra Tani ini sulit disaingi oleh perusahaan-perusahaan Idamame yang lain? Karena ternyata PT Mitra Tani ini mampu memproduksi banyak ya, setiap harinya itu mampu memproduksi lebih dari 22 ton untuk ekspor, sehingga biaya yang dikeluarkan itu sangat sedikit. Sedangkan perusahaan lain karena dia tidak bisa memproduksi banyak, akhirnya dia kan harus biayanya semakin tinggi. Ketika biayanya semakin tinggi, maka perusahaan tersebut semakin tidak efisien. Ketika tidak efisien, maka sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar gitu. Makanya di sini ciri-ciri monopoli itu adalah adanya hambatan untuk masuk. Dan sekarang ada yang terbaru ya, temuan saya di disertasi saya, yaitu adanya safety barrier to entry. Safety barrier to entry ini apa? Yaitu adanya hambatan masuk dari sisi standar mutu. Jadi semakin perusahaan itu berstandar tinggi, maka perusahaan yang baru itu semakin sulit untuk menyaingi. Misalnya, dia sudah memiliki sertifikasi halal, kemudian dia sudah memiliki sertifikat ISO, dia sudah memiliki HACCP dari Jepang, dia sudah memiliki Retail Business Consortium atau RBC, sehingga produknya bisa ekspor ke Amerika, ke Eropa ya. Kalau dia memiliki sertifikasi halal, produknya bisa ekspor ke negara-negara muslim dan sebagainya. Ini kalau tidak diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, kesulitan perusahaan lain untuk mengikuti, maka perusahaan ini akan jadi perusahaan yang monopoli, artinya perusahaan satu-satunya yang mampu menguasai pasar. Nah, saat ini untuk di Jember ya, di Jember khususnya dan di Indonesia pada umumnya, untuk produk Idamame itu yang masih menguasai pasar adalah produknya Mitra Tani. Karena dia selain mampu menciptakan legal barrier to entry, dia juga bisa mampu menciptakan economies of scale barrier to entry. Kemudian yang terakhir dia juga menciptakan safety barrier to entry. Di sini tentu saja karena dia adalah penguasa pasar, maka produsen itu sebagai price maker, penentu harga. Jadi pesaing-pesaing akan mengikuti. Oh, kalau Idamame ini harganya 10.000, saya jadi produsen baru Idamame, saya harus bisa ada di bawahnya. Tetapi masalahnya nanti ketika ada di bawahnya, bisa efisien nggak? Nah, ada labanya nggak kan itu ya? Nah, kemudian ada diferensiasi produk. Produk itu memiliki ciri khas yang lain yang tidak dimiliki oleh produk lain. Kemudian produksi produsen bagian besar dari volume transaksi total. Jadi di sini intinya yang Ibu sampaikan tadi adalah skala ekonominya itu tinggi ya. Skala ekonominya tinggi sehingga biayanya menjadi efisien. Ini perusahaan monopoli. Dulu contohnya yang paling sering ya, itu adalah perusahaan air mineral, Aqua. Aqua itu dulu tidak ada pesaingnya. Sampai kemudian dia menciptakan brand image di hati masyarakat ketika ada air mineral, itu pasti Aqua. Tidak ada yang lain. Karena dia memonopoli. Tetapi begitu sekarang dia sudah berubah, bukan menjadi monopoli lagi, tapi turun menjadi oligopoli. Bahkan sekarang bukan oligopoli lagi yang saya amati, sudah turun menjadi persaingan monopolistik. Kenapa? Karena sudah sangat banyak produsen-produsen yang mampu menyaingi produk Aqua dari sisi kualitas. Meskipun yang belum bisa disaingi adalah brand image-nya. Mungkin ini yang menjadi PR bagi perusahaan-perusahaan air yang lain. Apakah kemudian seperti Idamame itu juga nanti akan bergeser menjadi persaingan monopolistik? Tentu saja. Kalau dia tidak mampu mempertahankan satu, hambatan masuk, yang kedua diferensiasi produk, maka dia akan bergeser dari yang awalnya monopoli, dia turun menjadi oligopoli, akhirnya turun menjadi persaingan monopolistik. Seperti itu. Nah, selanjutnya
Nanti bisa dibaca ya untuk kelebihan dan kekurangan dari monopoli. Yang selanjutnya adalah oligopoli. Oligopoli ini lebih kecil ya, hampir sama dengan monopoli. Cuma kalau monopoli ini kan satu perusahaan yang menguasai ya, yang menguasai pasar. Kalau oligopoli ini beberapa, bukan banyak ya, tapi beberapa yang menguasai pasar. Namun dia terkadang juga bekerja sama, tapi terkadang juga tidak. Jadi semacam untuk menguasai pasar dia juga melakukan franchise. Yang paling gampang lah saya contohkan itu sekarang oligopoli itu ada di perusahaan-perusahaan mall ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hypermart ya, hypermart, minimart. Ini masih oligopoli. Kalau di Jember misalnya ada Roxy. Roxy ini awalnya bukan Roxy, dulu itu mall yang menjual pakaian branded ya, pakaian branded itu hanya Matahari Johar. Tapi kemudian bergeser, mulai ada pesaing ya. Pesaingnya itu ada Roxy. Roxy luar biasa ya memberikan inovasinya. Dia mengambil harga seperti yang saya sampaikan kemarin. Dia tidak pakai teori neoklasik ya. Dia pakai teori manajerial sehingga labanya minim tapi barangnya laku terus ya. Jadi konsepnya Cina yang dia pakai. Yang akhirnya dia mulai meruntuhkan Matahari ya, di Matahari Johar. Namun kemudian ada pesaing lagi, ada Lipo Plaza, ada Transmart gitu ya. Ini adalah beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang hampir sama, fashion, kebutuhan rumah tangga, sembako. Ada persaingan harga juga, Anda perhatikan. Nah, ini tidak mungkin bisa bersaing dengan Roxy, Lipo, kemudian Transmart, ya Hypermart, Indomart, ada Alfamart. Ini tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan Roxy jika mereka tidak punya modal yang sama atau di atasnya, atau inovasi di atasnya. Tapi senyatanya hari ini mereka mempunyai daya saing gitu loh. Mereka memiliki pangsa pasar yang berbeda. Mereka artinya sampai detik ini masih sama-sama eksis karena memiliki pangsa pasar yang berbeda. Dan justru di masa pandemi minimart itu justru lebih eksis ya, lebih bisa bertahan gitu loh dibandingkan dengan usaha-usaha yang ada di sekitarnya. Nah, ini menjadi tanda bahwa persaingan pasar oligopoli ini memang ditentukan satu oleh modalnya, yang kedua oleh inovasi diferensiasi produk. Jadi oligopoli itu ada dua ya. Ada oligopoli dengan diferensiasi produk, ada oligopoli dengan tanpa diferensiasi produk. Artinya memang menciptakan produk yang inovatif, yang khusus. Misalnya ada produk yang tidak dijual di tempat lain kecuali di Indomaret, ada kan? Atau tidak dijual di di Roxy. Tidak dijual di Lipo misalnya, hanya di tempat-tempat itu. Itu yang dengan diferensiasi produk. Jika tanpa diferensiasi produk, ini apa saja dijual sama. Jadi produknya cenderung hampir sama, ya, bidang usahanya hampir sama, cuma diferensiasi produknya saja yang berbeda begitu. Nah, di sini juga ciri-cirinya terdapat beberapa produsen dengan konsumen yang relatif banyak. Kemudian terdapat barrier to entry bagi produsen lain sehingga jumlah produsen akan cenderung konstan. Pasti setiap perusahaan itu memiliki barrier to entry ya. Barrier to entry itu hambatan masuk. Jadi Roxy itu sudah punya, biar aku tidak tersaingi, itu aku begini. Aku nggak pakai neoklasik ya. Aku tidak berburu laba yang sebesar-besarnya, tapi aku pakai teori ini. Ini sudah pikir-pikir pesaingnya. Oh, ini bisa begini. Bagaimana dengan perusahaan saya kayak gitu. Kemudian penguasaan pangsa pasar ditunjukkan dengan nisbah konsentrasi penjualan yang dihitung berdasarkan jumlah atau persentase aktiva perusahaan terhadap total aktiva pasar. Ini nanti dia akan ketahuan siapa yang paling tinggi ya, yang paling besar daya saingnya adalah aktiva perusahaannya, jumlahnya dihitung dibandingkan dengan total aktiva pasar itu lebih tinggi total aktiva perusahaan.
Nah, biasanya tidak mengutamakan perang harga. Kemudian dari perusahaan-perusahaan ini pasti ada leadernya ya, ada penguasa pangsa pasarnya. Dan tentu saja inovasi teknologi itu menjadi hal yang diutamakan. Kemudian perbaikan kualitas produk itu pasti, banyaknya pesaing yang kuat pasti ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah persaingan monopolistik ya, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini ya seperti yang terjadi di pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar online yang ada di sekitar kita ya. Artinya penjualnya banyak, barang yang dijual juga bervariasi, harganya juga bervariasi gitu kan. Terus kemudian harganya bervariasi, itu pasar monopolistik. Kemudian pasar persaingan monopolistik ini hambatan masuknya, barrier to entry-nya sangat minim ya, sangat sedikit. Jadi mau jualan kapan saja bisa, mau berhenti kapan saja juga bisa. Ya wis kayak Anda melihat orang-orang yang jualan di pinggir kampus itu ya. Anda melihat orang-orang jualan di pinggir lapangan itu kan ya gampang sekali mereka berjualan. Itu namanya pasar persaingan monopolistik. Misalnya seperti kemarin ya saya tadi ya, air mineral. Air mineral itu yang awalnya monopoli, dia kemudian menjadi oligopoli, kemudian menjadi persaingan monopolistik. Ya. Nah, dalam melakukan analisis industri nanti ya, kita akan melihat daya saing perusahaan-perusahaan ini, daya saing pasar ini dalam memenangkan pasar itu seperti apa gitu. Jadi nanti ada analisis industri itu ada berbagai macam ya, tergantung nanti kita mengikuti aliran yang mana. Untuk setelahnya UTS kita akan membahas tentang aliran industri yang kita akan yang berbicara tentang structure, conduct, and performance. Baik, itu saja dari saya. Karena ini bersifat pengulangan, maka penjelasannya saya juga singkat. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan via grup Telegram ya. Terima kasih banyak. Minggu depan insya Allah kita melakukan ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.